Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People. Ketemu lagi dengan saya Melanie di Wonder Home Library Channel. Kali ini Wonder Home Library kedatangan seorang tamu spesial jauh dari Bogor, yang tidak lain adalah kakak saya sendiri satu-satunya. Langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kumaha Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hai Wonder People. Alhamdulillah. Makasih loh udah mau mampir ke sini jauh-jauh dari Bogor dan mau di podcast di sini. Nah, kenapa saya tertarik ngepodcast nodong kakak saya ini karena beliau ini punya sekolahan namanya Ramada Islamic Green School. Itu keren banget kalau saya lihat ya, dan saya tahu sendiri. Tapi untuk lebih jelasnya saya ingin tanya nih, yang dimaksud dengan Green School-nya itu apa? Islamic Green School-nya itu apa? Ininya gitu, pengertiannya gitu. Langsung aja deh, gimana? Coba. Ya, terima kasih. Ramada Islamic Green School itu salah satu program pemberdayaan masyarakat di pedesaan, khususnya untuk anak-anak petani di Desa Cibanteng. Ramada sendiri singkatan dari Wiradharma Persada, artinya pejuang yang mendharma baktikan atau mengabdi untuk nusa dan bangsa gitu. Nah, Ramada Islamic Green School sendiri itu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Thoriqul Arifin, karena kita ini Ramada Islamic Green School ini sekolah formal tapi mengadopsi nilai-nilai dari sekolah alam. Dan alhamdulillah saya sendiri pernah ikut Social Entrepreneur Academy di Dompet Duafa. Salah satu mentornya adalah pemilik sekolah alam. Nah, dari situ kita terinspirasi untuk membuat sekolah alam, tapi nilai-nilai religi tetap dimasukkan. Oleh karena itu Ramada Islamic Green School sendiri ada program pondok pesantrennya, dan pondok pesantren ini sudah mendapat nomor statistik pondok pesantren dari Kementerian Agama. Begitu ya. Nah, ini nanya dulu deh, ini kok tercetus sekolahnya ini tuh awalnya tuh gimana? Kok bisa terbetik untuk bikin sekolah kayak gini gitu? Ya. Pertama itu memang kondisi wilayah sekolah ini ada di tengah-tengah perkebunan buah ya, sekitar ada lebih dari 20 hektar. Tapi memang di desa ini belum ada sekolah formal. Sekolah formal, dan anak-anaknya banyak yang menjadi buruh migran atau tenaga-tenaga kasar di kota besar, salah satunya Jakarta. Pertama, kita awal pendirian itu sekitar 40 orang yang terdaftar, tapi setelah mulai kegiatan belajar mengajar itu hanya tersisa 24 orang. Selebihnya itu karena memang orang tuanya banyak yang memberangkatkan mereka untuk kerja di kota-kota besar. Nah, yang paling terpenting adalah kenapa ini yang menjadi trigger atau pemicu kita ini adalah ketika kami melihat bahwa di desa itu ada beberapa sekolah satu atap, dan saya dengan adik saya, satu adik saya itu sama sekolah satu atap. Dan setelah lulus itu kita bingung melanjutkan, karena memang orang tua kita pada saat itu masih terbatas secara ekonomi ya, untuk melanjutkan itu mungkin sangat berat, termasuk Lani sendiri waktu itu saya sekolah, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang menjadi trigger. Jadi di desa itu kami pikir di sana itu banyak talenta atau banyak yang memang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi terbentur oleh keadaan kondisi kan. Karena kita memang ada di lembah di salah satu ya, di kawasan puncak. Itu tidak jauh dari Taman Bunga, Kota Bunga, tidak jauh juga dari Istana Presiden gitu. Istana Presiden Cipanas. Tapi secara infrastruktur pendidikan mereka terbatas, karena memang pertama jarak, lalu biaya, terus
Transportasi sendiri yang Berapa harus hari ke dikeluarkan itu sekitar, ya harus mengeluarkan sekitar 50.000 lah per hari. per hari. Sedangkan untuk ini, transportasi transportasi gitu, aja, ya? iya. Sedangkan mereka itu rata-rata penghasilannya sekitar 35.000 per hari. 35.000 Ya, per hari ya. penghasilan mereka. Tekor ya. Artinya ya ini prinsip kami itu ya lebih baik menyalakan lilin daripada merutik kegelapan. Kita tidak tergantung dengan pemerintah. Sampai saat ini ya kita belum ada bantuan dari pemerintah, masih swadaya. Bahkan guru-gurunya pun ya tidak dibayar kan, bawa bekal sendiri, begitu kan, ongkos sendiri gitu. Jadi bahkan Luar kadang biasa. guru-guru juga bawa makanan untuk siswa-siswa Siswanya. begitu ya. Nah dari situ itu triggernya, lalu kami berinisiatif untuk mengadakan sekolah, tapi formatnya sekolah alam. Ketika kami kumpulkan itu orang tua siswa, ada pertanyaan, Pak, nanti sekolah alam itu ada ijazahnya nggak Pak? Kan gitu. Jadi orientasi orang kampung itu lebih ke ijazah, gitu. Padahal kalau sekolah alam kan lebih ke keterampilan ya, life skill, bagaimana mereka bisa beradaptasi, survive dimanapun ya, di bidang profesi apapun. Dari situ ya kita akhirnya membuat sekolah formal, tapi tetap mengadopsi nilai-nilai atau yang berkembang di sekolah alam gitu. Nah akhirnya mungkin kita belum tahu ya di Indonesia apakah sudah ada sekolah seperti kami ini, sekolah formal tapi mengadopsi nilai-nilai sekolah alam gitu. Nah, pas Mas Menteri yang sekarang itu, Mas Nadiem itu jadi menteri, ya ternyata apa yang kita kerjakan atau lakukan ini ternyata memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi program Mas Menteri ini. Ya, salah satunya adalah ketika kami satu-satunya di British Council itu ada ada workshop ya terkait dengan social entrepreneur di lingkungan perguruan tinggi, dan kami satu-satunya SMK yang hadir gitu. Yang hadir ya karena tidak harus diterapkan di perguruan tinggi, di lingkup sekolah menengah pun social entrepreneurship itu harus, karena social entrepreneurship itu menggabungkan ya dua keilmuan, satu keilmuan akademik, yang satu lagi keilmuan lebih ke keterampilan begitu. Jadi mereka ketika lulus itu ya nilai akademiknya bisa bagus, lalu mempunyai keterampilan yang ketika lulusnya mereka tidak tergantung dengan dunia kerja gitu. Ya makanya walaupun kita di kampung yang sinyalnya memang hanya ada satu provider, tapi tetap kita sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kita ajarkan internet marketing, dan alhamdulillah sekarang mereka ya kurang lebih ada yang omsetnya 1 juta per hari. Padahal masih sekolah ya? Padahal masih sekolah. Karena diajarkan tadi itu ya karena diajarkan online, lebih digital marketing, lebih aplikatif akhirnya kan gitu. Jadi bukan hanya sekadar bicara tentang teori-teori bagaimana ilmu ekonomi dan sebagainya, langsung dikerjakan, langsung menghasilkan. Begitu kira-kira. Sip. Ya tadi ya terkait dengan ini biaya kan ke sana mahal tuh kalau ke luar gitu untuk ini. Nah di sini berarti gimana nih untuk biaya? Sebenarnya kita ada yang harus dibayar oleh mereka ya. Mereka wajib bayar bahkan tiap hari. Ya, bayarnya tapi ya melalui sholawat 100 kali. Jadi bayarannya itu 100 kali sholawat setiap pagi. Ya, menjelang sholat duha atau setelah sholat duha. Karena di kita itu ada pembiasaan sholat duha, lalu one day one juz persiswa, lalu setoran hafalan. Jadi mungkin ya kita juga nggak tahu, di Indonesia ya ada mungkin baru kita ya bisa mendeklar bahwa kita satu-satunya dan pertama di Indonesia sekolah formal yang mengurus sekolah alam
termasuk nilai-nilai religi di dalamnya, begitu. SMK ya? SMK tahun sekarang ada SMP-nya, lalu semua di dalam ini, di dalam satu naungan gitu, yayasan, dan yayasan sendiri punya pondok pesantren Thoriqul Arifin. Oh, kalau pesantren ini baru mulai ya? Baru mulai sebetulnya udah ini ya, berbarengan, cuman memang ketika ada anjuran untuk mendaftarkan pesantren, karena memang ribuan pesantren di Indonesia itu termasuk tidak punya salah satu alma mater pesantren kita gitu. Itu yang sudah puluhan tahun pun tidak punya legalisasi. Nah, makanya kita daftarkan, dan alhamdulillah pas nyampe di sini di Jogja ini ada pemberitahuan bahwa kita sudah terdaftar dan mendapatkan nomor statistik pondok pesantren gitu. Iya, memang secara pelaksanaan memang sudah terlaksana dari awal kan, karena mereka memang di situ kan, di mondok di situ dengan tadi SMK ini terus kemudian apa namanya tadi Islamicnya dapat, terus tadi life skill-nya sekolah alamnya dapat. Rata-rata kan kalau saya juga nggak tahu ini SMK itu ada nggak sih SMK tapi ada boardingnya gitu kan, rata-rata SMA Alia itu kan ada boardingnya. Kalau SMK mungkin ini salah satu yang ini ya. Kalau boarding sebetulnya SMK juga ada yang boarding. Ada ya? Ada di Cianjur juga ada. Oh, ada. Cuma makanya kita tagline-nya tidak boarding walaupun kita boarding kan gitu. Jadi kita diferensiasinya di Islamic Green School. Kalau yang lain kan Islamic Boarding School. Nah ini nih. Green School-nya itu gimana nih ceritanya? Maksudnya Green School-nya? Green School itu kami ini yang menginisiasi selain dari alumni resimen mahasiswa, makanya kan bela negara, disiplin itu jadi salah satu unggulan kita. Lalu kita juga para pengurus ini dari Komite Peduli Lingkungan Hidup. Jadi memang bukan cuma teori, tapi memang di sini kita ajak siswa ini mengenal bagaimana kita, bahasa Sundanya itu ngamumule, yang melestarikan alam melalui orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya gitu. Jadi kita ikut juga program di Taman Nasional Gede Pangrango itu, kita masukkan mereka sebagai volunteer juga, mereka mendapat ilmu juga di sana. Luar biasa, gitu betul. Jadi lalu kita juga buka namanya Eduventure Camp ya. Jadi edukasi, di sana ada edukasi, ada Eduventure Camp-nya. Kita punya camping ground-nya, lalu kita punya lahan untuk komunitas-komunitas yang memang mau berwisata gitu kan. Kita punya mini curug mininya, lalu kita juga ada lahan. Kalau di tempat lain itu ada tea walk ya, atau jalan-jalan ini kalau kita shop hiking di kebun buah gitu. Ya. Jadi salak, kamanggis dan lain-lain ya. Ya. Nah, itu jadi kita lebih aplikasi Green School-nya itu di bagaimana kita memang melestarikan alam, memelihara alam, melestarikan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya alam itu ya. Wah, ini menarik ya, banyak sekali ya aktivitasnya sebenarnya. Nah, ini yang tadi volunteer ya, itu menarik juga karena saya kan pernah di Amerika gitu, dan itu memang anak-anak itu dari mulai SD itu sudah diperkenalkan dengan volunteer. Jadi anak-anak SD itu ada jam khusus atau poin khusus yang harus dipenuhi untuk lulus kelas ini, harus volunteer dulu di sini berapa jam. Itu dari SD loh. Dan ini di Indonesia karena saya juga belum tahu lagi di Indonesia karena di sana 10 tahun dan pulang ke sini tuh nggak tahu kondisinya seperti apa di Indonesia. Makanya ini ya, volunteer ini bagus juga. Anak-anak tuh dari sekolah harus mulai diajarkan juga itu volunteer, selain langsung terjun ke lapangan, terus juga ini life skill-nya, tapi juga itu mendorong empati, jiwa-jiwa gitu kan. Nah, ini gimana kok bisa tercetus ada volunteer gini tuh gimana? Jadi pertama dari diri sendiri ya, masing-masing kita itu Allah akan mempertemukan dengan yang satu frekuensi kita gitu kan. Guru-guru ini sendiri mereka datang gitu tanpa kita ini, mereka datang lalu setelah melihat oh ini bagus mereka ikut.
untuk jadi. Nah, untuk siswa sendiri pertama yang kita kenalkan di pertama awal itu adalah kedisiplinan, lalu kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal ini sudah sudah tidak ini lagi di Indonesia, di daerah kita itu, termasuk beberapa ketemu dengan anak-anak sekolah itu ya etikanya depan gurunya itu kaki dinaikkan di kursi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu. Lalu di kelas bagaimana mereka belajar beretika dan sebagainya, belajar berkomunikasi dengan orang. Setelah itu naik lagi ke level bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang dan menghargai keberagaman gitu. Makanya kita itu di sana juga diajarkan bagaimana toleransi terutama sesama umat Islam gitu. Perbedaan-perbedaan terkait mazhab diajarkan di sana. Penting banget. Ya, lalu untuk volunteer sendiri kita ada diklat, lalu menumbuhkan empatinya itu ya kita kasih contoh kan gitu. Ada yang itu harus melintas perbatasan kota gitu. Ada salah satu pendidik dari kita ini seorang dari sana. Ya memang ahli organik, tanaman organik itu ya melintas kota karena kita program di Cipanas. Beliau ini di Bogor gitu, jadi melintas batas kota dan itu setiap minggu ya sharing dengan siswa-siswa kita. Nah, hal-hal seperti itu yang dicontohkan bahwa untuk itu juga malah jadi pendidikan tersendiri ya, kan pendidikan sebenarnya. Tersendiri begitu, bahwa ya pada awalnya kita juga agak repot kan, mereka anak-anak kampung yang saya pikir secara etika bahkan kayaknya kok ya belum terbentuk. Terus ngaji juga kita pikir mereka sudah bisa, ternyata ya luar biasa gitu. Kita memang harus dari nol gitu. Ya, mereka dari nyalakan komputer aja nggak tahu gitu. Nah, sekarang ngasilin duit malah bisa menghasilkan dari nah, hal-hal seperti itu jadi bukan hanya teori begini volunteer itu dan sebagainya, tapi kita langsung mempraktekkan dari guru sendiri gitu. Dan ada contoh konkretnya dari guru-gurunya sendiri. Ngomong-ngomong guru ini kan sekolah bayarannya sholawat gitu ya. Nah, guru-guru juga kan berarti harusnya maksudnya dibayarnya dengan sholawat misalkan gitu ya, karena bayarnya sholawat. Nah, ini gimana? Ini kan walaupun secara materi tidak menghasilkan, artinya tidak ada memasukkan uang SPP dan macam-macam itu, tapi saya dengar gurunya itu luar biasa gitu, guru-gurunya itu. Coba diceritakan tentang guru-gurunya ini. Yang tadi kan satu tuh udah lintas inilah, dan itu juga ahlinya di bidang inilah kan luar biasa. Yang lainnya barangkali. Jadi memang tantangannya adalah tenaga pendidik di kita ini kan volunteer. Kalau volunteer itu ya kita tidak bisa ya profesional ya, bagaimana lalu kalau mereka sudah mau datang pun karena perjalanannya ya nanti di channel yang lain bisa dilihat lah bagaimana perjalanan ke tempat kita itu perjalanan pun luar biasa kan betul. Jadi tidak ada tenaga pendidik dari lokal karena memang belum ada di daerah situ yang asli sarjana gitu. Asli sarjana tuh asli yang mengikuti kuliah reguler. Kuliah reguler bagaimana mereka merasakan atmosfer kuliah gitu, karena kebanyakan ada dari tenaga honorer guru lalu kuliah terbuka kuliah terbuka, universitas terbuka. Jadi mereka sudah punya aktivitas sendiri kan di SD kah atau jadi di SMP 1 atap itu. Nah, kebanyakan guru-gurunya itu atau tenaga pendidiknya itu dari luar daerah itu. Dari luar daerah. Padahal itu daerahnya itu susah banget dijangkau. Ya, susah dijangkau. Di lembah masuk jauh nggak ada angkot. Ke bukit dulu lalu masuk hutan pinus, lalu turun ya. Turunnya lumayan luar biasa itu, Masya Allah. Karena pernah ke sana beberapa kali ya Allah. Makanya ini luar biasa nih para volunteer ya. Dan itu gimana? Mereka kan nggak diminta, tapi mereka menawarkan atau gimana? Ya, mereka menawarkan. Jadi ketika kita ngobrol punya program lalu mereka, wah saya punya saya ikutlah gitu. Lalu ikut rombongan, yang bersangkutan ngajak lagi temannya, ayo, ternyata ada yang semangat gitu. Kalau bayarannya ya tergantung musim-musiman di kebun. Buah apa gitu ya. Musim sawo ya bawa sawo, musim duren ada salak, ada jambu apalah gitu. Musim kopi ya bawa kopi.
gitu. Jadi bayarannya ya baru. Tapi kalau ada kita rezeki dari ini tetap kita ya momen-momen tertentu ya kita kasih amplop walaupun tidak sesuai dengan ini ya, tapi itu tetap mereka tetap tetap tidak terbayar sebenarnya kalau misalnya mau. Itu bagian dari bentuk penghargaan kita terhadap mereka. Sebagai rasa terima kasih aja, bukan membayar sebenarnya gitu ya. Betul. Itu ada berapa pengajar jadinya totalnya sekarang? Dengan istri itu istrinya ada kan lumayan bagus banget, banyak banget yang perlu diajarkan itu dari life skill ini. Istri itu ya life skill lah, karena memang kita juga agrobisnis pengolah hasil pertanian, jadi produk-produk pertanian di kebun kita itu langsung diolah kan gitu. Nah ada sekitar 12 dan salah satunya ada yang memang punya rumah tahfiz dan alhamdulillah namanya Ustadz Fajri. Beliau juga dengan istrinya alhamdulillah menjadi volunteer, padahal Ustadz Fajri dan Umi Sinta ini ya salah satu tokoh terpandang di Cipanas, tapi maunya ke lembah, ke kebun. Agak jauh juga rumahnya atau gimana? Ya ada sekitar 12 kiloan dari ini ya. Dan harus menempuh jalan seperti itu. Ya. Gitu. Mau ya alhamdulillah dan mulai satu frekuensi, lalu beliau memperkenalkan kita dengan beberapa instansi, itu salah satunya ketika kami berkunjung ke Kementerian Pemuda Olahraga, lalu kita ajukan beberapa siswa kita untuk mendapatkan penghargaan gitu. Iya itu. Karena memang sebelumnya kita kan ngobrol dulu apa kelebihannya ini sekolah ini gitu. Pak Menteri pada saat itu ya terkejut lah dan terheran-heran gitu. Dengan program. Ya kok ini ada, tapi katanya ada nggak di peta ini katanya kan. Lah ada lah kan gitu. Karena memang kita perbatasan dengan Cianjur, Bogor, dan itu ada posisinya memang ya terpencil. Lalu kita ajukan beberapa kriteria dan alhamdulillah 4 siswa kita mendapat penghargaan pemuda hebat tahun 2019 gitu. Dan alhamdulillah salah satu produk kita itu yogurt itu menjadi minuman untuk beberapa kesempatan menjadi minuman tamu negara di Kementerian Pemuda Olahraga gitu. Ya alhamdulillah. Jadi terima kasih buat terima kasih siapa aja boleh. Pak Aris Pembambang Dairy. Jadi beliau ini sangat mengapresiasi program kita. Jadi kami ini bersahabat walaupun beda keyakinan gitu. Jadi saya sama Mas Aris ini kita bukan saudara seiman, tapi kita saudara dalam kemanusiaan gitu. Jadi siapa Mas Aris ini yang tadi yang punya Bambang Family Dairy. Jadi beliau yang mengajarkan bagaimana mengolah hasil-hasil olahan susu ya. Bahkan salah satu pejabat di salah satu BUMN ini beneran katanya ini bisa bikin keju mozzarella orang kampung katanya gitu. Lalu kita kasih bawa gitu, kasih contoh, dan memang benar kita bisa membuat salah satu olahan susu itu menjadi keju mozzarella. Berarti produknya untuk sementara mozzarella, keju mozzarella dan yogurt itu. Yogurt, dan ada olahan-olahan olahan-olahan kebun dari salak kan, ada kita bikin dodol, ada sirup salaknya begitu. Kopi belum terlalu banyak, tapi kalau ada tamu itu ya kita welcome drinknya dari kopi hasil olahan sendiri ya dari kebun kita gitu. Gitu. Luar biasa ya. Ini kan ini udah awalnya kita dari attitude ya, tadi anak-anaknya nggak tahu manner gitu. Kemudian dibentuk lah perlahan-lahan. Kemudian juga belajar Islamnya, ngajinya juga misalkan tadi belum lancar, wah gimana itu ya. Terus tadi yang lain-lain lah akademiknya. Nah ini perlahan-lahan bagaimana itu? Nah mannernya gimana sekarang, Islamiknya gimana itu? Jadi pertama mereka masuk, kalimat yang kita ini ke anak-anak itu, yang tidak punya mimpi besar jangan sekolah di sini, mending balik kanan gitu kan. Jadi mereka ditantang untuk punya mimpi yang besar. Ketika mereka agak mulai ini lagi, kita kembalikan lagi, kalau kamu punya mimpi ya ikuti ini jalannya gitu. Ini peta jalannya ini. Ya kami sendiri sebagai tenaga pendidik itu ya harus selalu terus mengupgrade keilmuan kan. Harus. Gitu. Sampai sekarang pun kita
ada satu grup yang berbayar dan itu ya bahkan kita digoblok-goblokin. Nah kalau yang scroll FB pasti tahulah salah satu mentor yang goblok. Tapi goblok-goblokinnya bukan ke personal ya, tapi ke cara bagaimana kita berbisnis, mengelola atau manajemen usaha kita. Nah saya luar biasa gitu ini. Jadi tiap bulan kita ada iurannya, walaupun sebetulnya iurannya tuh ya itu ecek-ecek lah, tapi memang luar biasa dengan iya, ilmu yang didapat. iya. Nah itu jadi kita terus meyakinkan mereka bahwa impian-impian mereka insya Allah terwujud gitu kan. Nah bagaimana mereka supaya benar, lalu kita pertemukan dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya gitu. Nanti ada Ibu Citra yang punya Sifam, yang punya PT Ciampea Maju Bersama, lalu ada Ibu Hajah Leoni juga yang punya rumah makan Bukit Air Resto. Wah luar biasa. Ada lagi teman-teman yang lain, ada yang memang sudah sukses, ya sudah sukses di bidangnya gitu. Contoh real gitu. Contoh real dan mereka langsung sharing, langsung membimbing gitu. Supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa gitu. Tidak hanya sharing ilmu, tapi kan mereka juga secara materi juga lumayan support juga. Ya alhamdulillah mereka kalau mau belajar di tempat mereka menyediakan tempat, bahkan sampai makannya pun disediakan ya. Ya, lalu setelah mereka saya punya mimpi. Nah, kita kasih kamu mau menggapai impiannya mau lewat mana nih, jalur mana? Mau jalur hafiz, jalur akademik atau jalur apa yang lain, disiplin dan sebagainya kan gitu, dari attitude gitu. Memang tiga pilar kita itu, yang pertama siswa kita itu ya harus punya nilai akademik yang bagus kan. Karena kita sekolah formal kan. Tetap harus ya, gitu. Harus karena sekolah formal kan, ada ijazah, ada rapot dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah mereka punya hafalan gitu. Jadi lulusan itu minimal punya 5 juz hafalan gitu. Lalu yang ketiga ini yang paling tertinggi nih, yang paling utama attitude. Ya penting banget. Attitude. Jadi nilai akademiknya bagus, hafalannya banyak gitu ya, atau sampai 30 juz. Tapi kalau tidak punya attitude ya kita tidak dorong, kita tidak prioritaskan menjadi salah satu yang kita dorong untuk mencapai impiannya. Dan alhamdulillah mulai kemarin ada 3 siswa kita yang memang melalui jalur Hafiz Quran itu mendapat beasiswa di salah satu universitas di sana, dan kemarin sudah mulai webinar ospek gitu, dan itu melalui hafalan 30 juz gitu. Alhamdulillah. Oh ya, barokallah. Jadi anak-anak kampung yang tadinya kuliah itu kayak gimana, boro-boro ospek kan gitu. Kuliah aja nggak ada dalam impian mereka. Nggak pernah terlintas. Bahkan mereka ini kaget sendiri gitu. Kok ada di sini sekarang bisa mengikuti. Lalu mereka sekarang nggak minta lagi uang ke orang tua kan? Karena sudah ini. Jadi pas saya tanya, bawa duit itu. Ya bawa duit. Nah saya tanya, enakan banyak duit, enakan nggak punya duit itu. Ternyata ya enakan banyak duit tuh Pak gitu. Tapi selalu kami tanamkan bahwa untuk duit atau uang itu, harta itu hanya salah satu alat untuk mencapai tujuan tertingginya kan, bukan tujuan liridho ilahi ta'ala. Makanya kita belajar zikir juga kan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi antini mahabbataka wa marifataka. Jadi uang itu ya kita jemput gitu, jadi kita tidak pernah di sekolah itu mencari uang, tapi menjemput rezeki gitu. Karena kalau menjemput itu kan sudah ada, tinggal kita ngambil kan gitu. Nah mereka diajarkan hal-hal seperti itu, dan ya di usia mereka seperti itu, saya pikir tidak banyak di usia segitu orang kampung, anak petani, ya bahkan bisa jadi anak pengangguran gitu kan, buruh tani dan sebagainya, punya omset di atas 20 juta per bulan gitu. Dan itu ya mereka sendiri, wah beneran gitu, ini uangnya beneran keterima gitu. Kayak mimpi gitu. Jadi mereka sekarang sudah punya 2 rekening kan, rekening pribadi sama rekening usaha. Jadi profit dari rekening usaha itu nanti dipisah ke rekening pribadi
Nanti karena mereka sudah kita ajarkan financial literasi ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan dengan baik kan begitu. Iya betul. Begitu. Karena kebanyakan orang yang belum biasanya orang nggak biasa megang uang, tiba-tiba megang uang tuh kan pengennya Ya, tuh konsumtif. wow gitu, Ya, konsumtif gitu. konsumtif. Nah ini malah sudah di awalnya memang sudah Ya, dibekali itu ya. ya, alhamdulillah. Nah itu dari sisi itu berarti attitude-nya udah sekarang tuh jauh inilah ya alhamdulillah. berubah. Alhamdulillah. Terus baca Qur'annya macam-macamnya luar Ya. biasa. Terus kemudian dari sisi akademiknya juga lumayan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa lolos tes itu kan alhamdulillah berarti kan gitu. Betul. Nah usaha jalan, maksudnya tuh mereka juga udah istilahnya tuh dari tadi nyalain komputer nggak bisa kemudian jadi bisa, itu kan juga luar biasa. Nah ini kan itu kayaknya tuh kelihatan smooth gitu, kelihatan wah ini luar biasa. Nah ini kan nggak mungkin dong, nggak ada hambatan, nggak ada kerikil-kerikil tajam gitu tuh. Bisa diceritakan nggak apa dari awal sampai akhir itu pasti Ya, dong ada perjuangannya luar itu biasa kan, pasti. Dinamika perjuangan itu kan seperti itu ya. Biar menginspirasi Ya gitu. kita baca beberapa buku atau kitab terkait sirah ya, perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Ya bukan berarti kita menyamakan dengan beliau, ya mirip pun enggak kan gitu. Tapi sekali berbeliau aja luar biasa kan gitu. Ya semangatnya itu, semangat dakwah beliau itu yang selalu kembali lagi ketika kita sudah down. Sebetulnya pernah juga kita guru itu tersisa 2. Nah, itu pernah, kan ya? Pernah. Kayaknya udah kayak gitu tuh udah kayak mau berhenti aja gitu ya. Jadi di tengah perjalanan itu saya di tengah perjalanan masih ingat gitu, di salah satu belokan di tengah hutan di bukit itu akhirnya sempat hopeless lah. Jadi saya berdoa, ya Allah kalau memang ini tidak ada dalam ridhomu ya sudah saya bubarkan aja kan begitu. Tapi tiba-tiba ya alhamdulillah beberapa hari kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang hebat kan. Salah satunya yang saya sebut lagi, yang pertama itu ya Ustadz Fajri dengan Umi Sintanya. Umi Sinta ini salah satu owner, ada keluarga owner warung sate Rumah Sinta yang memang legenda lah ya di ini ya Nah itu bawa teman-temannya lagi kan semakin banyak itu kan, lalu bawa lagi jaringan dan sebagainya. Nah itu luar biasa, dan ya sampai sekarang sampai sekarang kita bisa meluluskan kan begitu. Walaupun memang dalam perjalanannya ibaratnya ya kita lagi jalan tiba-tiba di belakang ada yang sliding, ada yang dan sebagainya kan begitu. Ada juga yang ya beriringan sama kita malah menjegal kan gitu. Yang sangat disayangkan ini anak-anak ini banyak yang ikut dengan provokator istilahnya. Nah si provokator ini di mana-mana ini provokator ini, padahal kita fasilitasi, kita kasih motor sama helmnya gitu ya, motor sama helmnya gitu kan, lalu kita kasih keleluasaan untuk ikut mengelola gitu. Tapi ternyata di tengah jalan malah membawa kabur beberapa siswa. Padahal siswa-siswa ini saya pikir punya kelebihan atau talenta atau punya inilah yang saya pikir bisa menggapai impiannya gitu dengan potensi punya potensi gitu. Tapi ya ternyata ya mau bagaimana lagi kan gitu. Sudah takdir Tuhan gitu kan. Karena mereka sendiri kan yang memilih gitu. Memilih tetap sekolah di tempat kita atau ikut itu kan. Mereka orang kampung itu diiming-imingi bahwa si provokator ini dia punya saudaranya itu, padenya itu orang terkaya 5 di dunia. Ya, kita kan langsung browsing gitu. Ternyata waktu itu Jeff Bezos kalau nggak salah ya. Kelima, berarti dia itu ya saudaranya. Nah, tapi kok nggak ada mirip-mirip orang Indonesianya gitu. Nggak mungkin dipanggil Pak De kan gitu. Lalu mengaku lulusan Oxford. Mantap. Lulusan Malaysia, lulusan Australia dan sebagainya. Tapi kita ke rumahnya itu nggak ada tanda-tanda kan gitu. Setidak-tidaknya adalah atau foto atau apa kan gitu. Nah anak-anak kampung ini malah sambil ke saya gaya gitu nanya, emang Bapak tahu dia lulusan mana gitu? Ya kan saya nggak tahu, orang saya tahu dari mana. Oh Pak, dia itu lulusan ini begini gitu. Ya sudahlah, berarti mereka kan lebih percaya. Padahal saya sudah kasih kalau lulusan Oxford itu saya bilang ini pasti ada foto-fotonya. Nih saya liatin ada salah satu ini juga Bu Citra ya, beliau putra beliau itu di Oxford. University. Dan itu
ya beliau datang ke Oxford, ke lapangan main bolanya Harry Potter itu kan. Nah, saya bilang ada tanda-tandanya. Ada tanda ini loh, terus lagi wisudanya ini wisudanya ada, gitu. Si anaknya juga ada perkuliahan dan sebagainya gitu. Lalu ya termasuk Wasipa ya, terus lalu Dokter Aslan juga saya ini yang kuliah di luar negeri itu ada apa jejak-jejak digital lah. Kalau ini kok ya akhirnya mereka yang saya nggak tahu ya, apa kita nggak tahu mereka menyesal atau tidak, tapi setidaknya kita menyayangkan kenapa bisa begitu gitu. Mereka mempercayai hal-hal yang memang tidak konkret. Dan apa yang terjadi? Mereka percaya, kemudian mau diapain? Ya mereka ikut, jadi sekolahnya di rumahnya si provokator itu. Terus sekarang jadi apa mereka? Biasa aja atau luar biasa gitu? Ya wallahu alam, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas. Bukan sekolah ceritanya di rumahnya. Tapi wallahu alam ya, yang jelas. Mereka tidak lulus kan karena mereka tidak melanjutkan sekolah gitu. Karena ya tidak semudah itu kan sekolah lalu keluar lalu mau masuk lagi kemana kan nggak semudah itu. Akhirnya gitu. Sekarang mereka nggak sekolah. Sepertinya mereka tidak sekolah karena ya tidak ada kan ya sekolah di mana kan begitu. Dikiranya sekolah non formal lalu pas lulus dapat kan tidak seperti itu. Ada beberapa yang harus ditempuh gitu. Sayang banget ya Allah. Ya padahal ya malah yang tadinya siswa yang anak bawang lah ya, hanya penggembira, ya ternyata sekarang lebih bertanggung jawab, jadi leadershipnya muncul. Ya karena memang tadi difasilitasi, terus stimulus kan, jadinya luar biasa. Saya sangat bukan mereka yang harusnya berterima kasih ke kita. Malah gitu. Harusnya kita yang berterima kasih ke mereka. Kita di luar kemampuan mereka lah sebetulnya, di luar kemampuan anak-anak kampung gitu. Kalau yang sekolah-sekolah unggulan sih dari SD unggul, masuk SMP udah unggul, biasa. SMP unggul, ke SMK unggul. Lah kita mau boro-boro orang sekolahnya di kampung gitu. Sebenarnya berarti itu tuh setiap anak itu benar-benar punya potensi sebenarnya, aslinya. Betul. Cuman bagaimana sekolah atau guru atau siapapun itu fasilitator bisa mengeluarkannya itu ya. Kayak gini, ini kan konkret gini. Gitu, orang kampung. Jadi kita terkait dengan mimpi-mimpi, kamu mimpinya jadi apa gitu? Saya begini. Lalu kita ini peta jalannya gitu kan, ini peta uangnya, mimpi sebesar apapun kembali lagi kan ke uang kan begitu. Ini peta uangnya. Ada yang kita ini agrobisnis pengolahan pertanian, tapi ada anak yang terkait dengan otomotif. Alhamdulillah melalui wasilahnya Bunda Leoni, ownernya rumah Askasa juga, beliau punya CP Askasa terkait fashion. Itu difasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan Astra kan. Kita kunjungan ke Astra. Lalu di Astra juga difasilitasi untuk magang di sana. Untuk dapat sertifikat, dapat uang saku dan sebagainya. Lalu kita juga ada namanya Bang Zainal Abidin juga dari Institut Kemandirian, Rektor Institut Kemandirian Dompet itu apa, siap memfasilitasi siswa kita yang memang tertarik dengan otomotif. Lalu yang terkait internet marketer banyak lah, ada apa dari Edge Surfing itu Ustaz Ahmad Basyuri, ada lagi siapa Om Burhan gitu dari Revolution marketplace online Revolution Marketplace. Ya, alhamdulillah mereka benar-benar sharing, walaupun sebetulnya mereka bicara agamanya nggak terlalu kental gitu, tapi ketika aplikasinya itu luar biasa lah gitu. Luar biasa. Ya kalau sudah jalan memang kayaknya Allah itu akan, yang penting kita melangkah dulu ya. Setelah itu Allah tuh akan menunjukkan jalan-jalannya ya kayak gini kan, dulu nggak terpikir akan seperti ini kan, orang benar-benar dari zero gitu. Luar biasa. Kemudian sana sini alhamdulillah. Ya melebihi ekspektasi kita sebetulnya. Kita jadi berterima kasih ke mereka tuh melebihi ekspektasi gitu. Mereka beasiswa kuliah. Ada ya alhamdulillah kita dengan salah satu perguruan tinggi atau dua perguruan tinggi sekarang, ada sekolah tinggi ilmu ekonomi, ada sekolah tinggi ilmu komputer. Kita sudah membuat MOU bahwa mau berapapun lulusan kita, bahkan mau lulusan kita 1000 pun akan ditampung di sana untuk mendapat beasiswa. Pondok juga di sana gratis, makan juga gratis. Jadi full. Lalu di sana juga ada program yang punya kelebihan ya. Kelebihan itu apa ya? Ya punya ya kelebihan di bidang tertentu itu nanti disalurkan kerja. Setelah disalurkan kerja
mereka difasilitasi juga perumahan. Luar biasa. Jadi mereka tanpa harus DP gitu, tapi mereka diberikan fasilitas KPR. Gitu. Alhamdulillah ya. Otomatis lah kalau misalkan dari sini ke sini jalannya udah jelas. Sudah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya tambah berkah ya. Insyaallah. Tambah lancar, tambah berkah, siswa-siswanya berhasil semuanya. Amin. Sekolahnya tambah maju. Pokoknya kita selalu, insya Allah itu jadi legacy kita ketika kita sudah meninggal nanti. Itu akan tetap jalan jadi amal jariah kita. Nah itu kan yang sedang kita lakukan di keluarga kita. Adik betul. Kita, kakak, semuanya tuh kita sedang membangun itu gitu. Mimpi-mimpi besar kan selalu berawal dari hal-hal kecil, mimpi kecil kemudian insya Allah menjadi besar. Nah ada lagi yang mau disampaikan nggak kepada Wonder People di sana terkait dengan apa? Ya motivasi bagaimana perubahan bagaimana susah senangnya di situ itu dari awal sampai akhir. Wonder People jadi hanya salah satu kenapa mereka bisa berubah adalah kita dorong untuk punya mimpi besar. Nah itu triggernya itu mimpi besar, lalu ketika perjalanannya itu attitude yang paling utama. Betul. Karena kita bahkan SMK ini pengajarnya profesor, doktor kan gitu, jarang kan SMK. Ya saya aja dulu kuliah kalau nggak salah nggak pernah diajar belum ada profesor waktu itu. Nah di SMK malah kita beberapa profesor malah kan, dan intinya punya mimpi besar lalu dibarengi dengan attitude, insya Allah yang kita alami itu Allah yang mengirimkan orang-orang hebat untuk mendukung itu. Kalau dalam bahasa Profesor Surya itu Mestakung, semesta mendukung. Demikian. Begitu. Iya betul ya. Kalau saya juga dengar, saya lihat gitu ya, itu dari A sampai Z gitu. Dari awal itu benar-benar sekolahan tidak ada gedungnya, tapi kita pakai rumah villa di situ. Terus belajarnya di luar. Itu benar-benar tidak ada masukan juga dari luar gitu. Uang secara materi, maksudnya anak-anak nggak bayar kan sama sekali gitu. Nah kita juga nggak punya modal besar waktu itu, bener nggak sekolah nggak punya modal besar, kemudian juga nggak ada guru, fasilitas nggak ada, macam-macam nggak ada, bener-bener dari nol gitu. Tapi kemudian karena mimpi besar ini, terus kita berani melangkah karena kita yakin bahwa Allah beserta kita, akhirnya Allah tunjukkan semuanya. Makanya mudah-mudahan nih ya, semuanya Wonder People di luar sana, kita itu perlu punya mimpi besar gitu, jangan takut gitu, jangan menganggap sepele Allah itu kayaknya nggak mungkin. Bagi Allah itu hal yang kecil. Jadi mimpilah yang setinggi-tingginya, mimpi besar. Kalau kita sudah melangkah, kita berdoa, kemudian kita berikhtiar, insya Allah jalannya pasti ada gitu. Selalu ada jalan menuju ke sana. Terima kasih ya sudah sharing. Mudah-mudahan itu sangat menginspirasi. Insya Allah. Dan kemudian udah datang jauh dari Bogor ke Jogja. Mudah-mudahan suka di Jogja ya. Tapi sekarang mau pulang ini ceritanya ya. Oh ya, jangan ini juga ya. Ini kakak adek tapi nggak mirip, nggak apa-apa lah ya. Ini di sekolah juga pernah dikatakan ya dulu ketemu di kampus. Ini kakak asli atau kakak ini gitu. Tapi it's okay gitu. Oh ya, satu lagi kemarin saya sudah beberapa kali ya ke Jogja itu, tapi baru kemarin tuh ke Keraton, dan yang pertama saya cari itu Siti Hinggil ya, ada namanya Aula Siti Hinggil. Yang saya tanya dulu UGM sebelah mana ya gedungnya gitu. Jadi pertama universitas itu kan UGM ya, dan itu diinisiasi ke Siti Hinggil gitu. Oh, gitu. Ternyata ya bangunan biasa gitu kan, bukan kelas. UGM itu ya saya foto-foto ini. Jadi ini untuk inspirasi juga buat teman-teman Jadi jangan pernah bergantung kepada bangunan atau materi bangunan, hal-hal infrastruktur gitu. Infrastruktur. Yang penting kan pas ada saat anak-anak belajar itu nggak kehujanan kan. Dan mereka merasa nyaman di rumah. Seperti ternyata UGM itu ya dulunya ini biasa aja. Bangunan-bangunan ruang-ruang biasa. Yang penting itu ininya ya, keinginan untuk eagerness to learn itulah ya. Karena
sarana prasarana kalau keinginan belajarnya itu tidak ada, itu sama saja Ya, menurut saya betul, gitu ya. betul. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.